lagi di channel Berdua Lebih Baik. Memang Berdua Lebih Baik. di video kali ini kita akan bicara tentang 5 kebutuhan utama seorang suami. Dan para istri harus tahu ini sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Ya, langsung saja. 1. Nomor 1, kebutuhan suami yang dipenuhi oleh istrinya adalah seks. Suami menikah itu memang membutuhkan seks dari istrinya. Ketika baru menikah itu kebutuhannya memang sangat besar, nanti dengan bertambahnya usia mungkin akan berkurang, tetapi itu tetap ada. Jadi istri harus peka. Harus peka. Artinya kalau suami sudah mulai Deket-deket. senggol-senggol, cawil-cawil, Itulah tanda-tandanya. tanda-tandanya. Tanda apa? Akhir zaman. Ya, Itulah. tanda-tanda akhirnya ya mengajak hubungan intim. Nah, seringkali istri nggak peka akan tanda-tanda ini. Komunikasi Atau itu mungkin pura-pura kali Ya. karena ada sesuatu bisa terjadi seperti itu. tetapi komunikasi itu bukan hanya suara, tapi harus non-verbalnya itu tahu. Misalnya ketika suami hari belum malam atau ya masih habis makan, kemudian ngobrol-ngobrol jam 8 jam 9, tiba-tiba suaminya bilang, "Ma, saya yang yuk tidur yuk." Kalau istri peka berarti dia tahu apa ini maksudnya. Tapi yang enggak peka, jam berapa? Baru jam 8, jam 9 kok tidur? Nah, berarti dia enggak peka. Padahal bukan tidur merem, bukan, artinya ngajak tidur sama istrinya. Iya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Yang kedua, suami itu membutuhkan teman rileks dari istri. istrinya. Ya, ketika suami sudah penat, sudah lelah, sudah capek, Bekerja sepanjang sepanjang hari, berbicara serius, maka ketika pulang ke rumah itu dia pengen ngobrol santai, ngobrol rileks, Relax, yang ngopi, ringan-ringan, makan mungkin pisang goreng. ya sambil ngopi atau ngeteh. Dan ini yang harus juga dipenuhi oleh istrinya. Istri. Nah, seringkali istri yang tidak peka, suami sudah capek, lelah, pikiran penuh, ngajak ngomong di rumah, bukannya dilayani, justru akhirnya malah ngajak berantem, ya, ngajak gegeran. Akhirnya ya tidak betah lah di rumah suaminya. Paling begitu pulang, mandi, ganti baju, ya ciao, keluar, nongkrong lah, ngopi lah, ngafil lah. Ya karena ya di rumah ternyata istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. iya. Nah, begitu masuk di kafe, masuk di mana tadi? Mall atau tempat nongkrong, sudah disambut ya si noni apa ini? Pelayannya. Kemudian, "Aduh Pak, silakan duduk. Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa?" Kemudian sudah makanan datang, "Bapak kok lihatnya kok suntuk, pengen cerita atau Pak ada yang Bisa saya bantu? Ya ceritalah." Kemudian waktu cerita kok dia duduk manis, kemudian mendengarkan dengan antusias, menanggapinya dengan sopan. Tidak seperti yang di rumah. Nah, akhirnya suami berpikir, kok enak ya ini ngobrol di sini, kok enak ya ini perempuan diajak apa ini istilahnya itu curhat, komunikasi, kok nggak seperti yang di rumah ya, baru ngomong sedikit sudah tetet-tetet kayak radio rusak. Ini nggak curhat kan ya, nggak curhat. Ya. Oh ya, puji Tuhan. Ya, sehingga inilah yang membuat suami akhirnya ya suka Ngeluyur. suka nongki di luar, karena ya ketika di rumah mau santai-santai dengan istrinya, ternyata justru yang terjadi lebih banyak berantemnya. Oke. Sudah 2 ya? 2. Kemudian yang ketiga. Iya, yang ketiga,
kebutuhan utama suami yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah pasangan yang atraktif. Wah, maksudnya atraksi, buat atraksi. Iya, bukan berarti istri harus membuat atraksi, nanti muter-muter, nari-nari, balik. bukan membuat atraksi begitu terus guling-guling balik jungkir, enggak, bukan gitu. Atraktif itu artinya menarik. Ya. Apakah Nah, kalau sekarang ini istrinya Pak Abraham sudah menarik? ya, kalau sekarang ini kan tampil menarik. Nah, seringkali kan ya, kadang-kadang kan suami pulang itu kan istri banyak yang memakai baju kebesaran, ya. Kebangsaan. Baju kebesaran itu baju kebangsaan. Apa itu? Daster yang warna biru. Warna biru. Yang itu loh. Ya sudah kelemir itu loh, sudah yang tipis, yang kiwir-kiwir. What's the meaning? Ya, ya, yang sudah ketarik ke sana kemari, mungkin sudah ada yang robek, kemudian Baunya ya, bagaimana? Baunya kadang sudah bau minyak, bau bawang, bau kencingnya anaknya dan sebagainya. Itu Komplit. Itu sama sekali tidak menarik. Ya. Bukan berarti di rumah harus pakaian yang necis seperti sekarang ini. Nah, ini kan memang kita mau pergi ya, kita mau ngantor, sehingga memang sudah rapi. Tapi minimal itu ya pakaian yang bersih lah. Ya, mandi. Yang sudah ya ada harum-harumnya lah gitu. Jangan harum bau minyak, bau pesing begitu. Lah kena kencingnya anaknya, ya kan, anak kita kan sudah gede, bukan? Yang mungkin di luar sana. Habis gendong dikencingi belum, akhirnya suami sampai pulang nggak ganti ya. Jadi kalau istri yang belum ganti, belum mandi menyambut suami di depan pintu, ya sebaiknya sudah tahu kapan sih suami pulang. Oh, jam 4 pulang. Ya, jam 3. Maksudnya kalau model tampilannya seperti tadi, kira-kira apa yang terjadi ya? Ya mungkin akan bersin-bersin lah ya. Kalau bersin masih mending lah ya. Mungkin bisa geblak mungkin. Iya, geblak. Sementara dia waktu di kantor tadi itu, waktu teman kantor atau sekretarisnya masuk kasih laporan, dia tanda tangan, smell good, wow, harum. Begitu pulang ke rumah, baunya kan wangi, iya wangi, enak gitu loh. Atau mungkin pulang dari tapi ngopi sama teman-temannya kan juga semua kan pada wangi. Begitu pulang kok lain baunya, geblak lah begitu, ya enggak menarik. Nah, saya menyadari lah kadang-kadang istri itu memang sudah lebih nyaman dengan pakaian kebesarannya itu. Tapi ya jangan sampai 3 bulan nggak dicuci, nggak ganti-ganti. Makanya saya punya daster tuh sedikit 2, lebih enak short. Oke, itu kebutuhan yang ketiga. Nah, apa yang keempat, kebutuhan utama suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, yaitu dukungan, support dari istrinya. Para istri harus tahu ya, suami yang gagah perkasa, yang hebat luar biasa di luar itu kadang-kadang tidak selamanya kuat. Artinya bukan secara fisik ya, secara mental, secara pikiran mungkin kita lagi banyak masalah, banyak persoalan, atau mungkin salah transaksi, mungkin diakalin orang, atau target yang tidak tercapai, itu kan pening pusing. Nah, di sini dibutuhkan dukungan seorang istri. Misalnya suami pulang baru cerita, aduh yang tadi ada orang datang nawari segala macam, aku sudah terlanjur oke, enggak taunya orangnya penipu. Nah, istri yang baik akan berkata, oh iya enggak apa-apa, lain kali hati-hati. Ayo kita doakan yuk supaya orangnya nanti jamah Tuhan, supaya orangnya sadar dan akhirnya boleh kembali dan akhirnya ya memenuhi kewajibannya. Itu istri yang bagus, yang baik. Yang nggak baik itu ada contohnya. Yang nggak baik, makanya kalau kerja tuh ya jangan pakai dengkul, pakai otak dong. Iya. Jadi artinya sudah dia merasa salah di kantor, merasa menyesal, rasa marah, jengkel, sampai di rumah malah disalah-salahin lagi. Akhirnya dia bingung, sudah mau kemana ini? Padahal di rumah ya pengennya dapat dukungan dari istrinya.
Yang terakhir, yang kelima, yang dibutuhkan suami dari istrinya adalah kekaguman. Iya. Saya juga bukan ngajari para istri kemudian berdeklamasi, berpuisi, oh suamiku, dari mana? Engkau laki-laki yang hebat, engkau laki-laki yang kuat, perkasa. Suaminya kan ini, istriku lagi bersama di mana? Kerasukan apa? Bukan itu. Ya artinya kekaguman itu artinya mengakui, menghargai apa yang sudah dikerjakan, yang dicapai oleh suaminya, meskipun ya belum sesukses dengan laki-laki lain atau para suami yang lain. Enggak, saya tidak membandingkan. Iya, karena banyak istri yang suka membandingkan. Kamu nih ya nikah sama aku sudah 15 tahun lebih, kok nggak sukses sih, nggak berhasil. Kalau kita sudah 27 ya, saya sudah 27 tahun. Sudah sukses, puji Tuhan. Kemudian bandingkan sama tetangganya, kok nggak seperti tetangga kita itu loh, sama si itu. Udah sukses, sudah bisa punya ini, beli ini, punya itu dan sebagainya. Ya, suami manapun tidak akan suka dibanding-bandingkan. Istri juga tidak suka dibandingkan. Iya. Jadi ya, bagaimana cara mengaguminya? Ya simple lah. Aduh, yang terima kasih ya. Aku bangga loh punya suami kamu. Amin. Yang sudah berjuang, sudah bekerja untuk keluarga. Saya ngomong langsung aja. Untuk anak-anak kita. Saya terima kasih ya selama ini untuk karya, untuk komitmen, untuk kesetiaan, dan untuk semuanya yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, ini contoh. Tapi saya harap bukan hanya di video ini, tapi sering-sering diucapkan. Ya. Ya, toh. Nanti saya video juga, kalau saya ngomong saya video. Itulah 5 kebutuhan utama suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Dan masih ada kebutuhan yang lain kan? Ya, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Tapi yang terutama 5 yang tadi. Nah, apa itu kebutuhan lainnya? Ya para suami boleh memberitahu ya kepada istrinya masing-masing. Pengen apa, butuh apa. Ya, jadi ini supaya apa? Supaya ya istrinya bisa tahu. Karena apa? Juga istri kita juga tidak maha tahu. Bukan dukun, bukan paranormal yang bisa membaca pikiran kita. Jadi harus memberitahu. Pertanyaannya sekarang adalah, para istri, apakah saudara sudah memenuhi kebutuhan suamimu? Kalau belum, mau nanya langsung maksudnya. ya kalau belum ya waktunya sekarang ini ya. Sekarang ini mungkin ada yang sudah, saya sudah kasih yang 1, 2, 3 Pak, yang keempat belum. Ya kadang-kadang yang kelima, Pak Belas tidak kagum saya. Apa yang dikagumi model suami kayak gitu? Bencekno ya. Seburuk-buruknya suami, ya pasti adalah sisi positifnya. Ya dia sudah berusaha berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu yang harus dihargai. Paling ada satu kalimat yang bagus. Galilah di dalam diri suamimu apa yang bisa kita berikan pujian. Jadi tidak saja yang nampak, tetapi gali di dalam diri suami hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi tidak melihat kekurangan, tapi mencari hal-hal yang positif atau kelebihan suami. Inilah video yang bisa kami bagikan, dan saya berharap para istri sekarang tahu dan bisa introspeksi kira-kira apa yang sudah, apa-apa yang belum, dan kalau sudah, puji Tuhan, ya mungkin kita perlu meningkatkannya lebih lagi, sehingga kalau kebutuhan suami sudah terpenuhi di rumah, dia tidak perlu keluar, tidak perlu kesana kemari, cukup di rumah dengan istrinya. Kalau keluar ya keluar bareng sama istrinya. Puji Tuhan. Ya, demikian video kami kali ini, dan
Nantikan video kami selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan utama istri yang harus dipenuhi oleh Suami. suaminya. Sampai jumpa. Jangan lupa Subscribe, like, komen, share, dan bunyikan bunyikan loncengnya.